Tapi dengan berani, si Max itu justru melotot ke aku, menarik beberapa helai rambutku, dan tiba-tiba si bapak ini teriak sekenceng-kencengnya, bilang, "Setan!" Dia menatap ke arahku, terus tertawa melengking. Hai Love Visible, it's me Ensa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Sebelum aku lanjut di tempat atau lokasi lain, aku ingin menghabiskan pengalaman-pengalaman yang pernah aku alami di rumah ini. Salah satunya adalah kejadian yang membuat aku cukup merasa bersalah karena sudah dimanfaatkan oleh sosok lain. Kenapa ya kira-kira? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau menyapa dulu nih bagi kalian yang baru bergabung. Hai pendatang baru, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share agar aku bertambah semangat lagi ya dalam membuat video baru. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Untuk kalian yang gak dapet notif, kalian bisa follow Instagramku @ensatrixie. Di situ aku akan selalu pasang IG story mengenai kapan video baru bakal tayang. Oke love, gak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Kamu harus tahu bahwa rasa takutmu itu justru akan menjadi kesenangan dan keuntungan mereka. Jadi jangan takut. Kalian ingatkan pohon-pohon yang ada di rumahku itu kebanyakan adalah pohon-pohon jenis buah-buahan. Dan suatu saat ketika sedang ada acara panen memanen, aku inget banget, jadi posisinya aku, mami, dan yang lainnya itu sedang berada di halaman belakang. Terdengar bunyi seperti ting 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 ting. Kalian tahu kan, di samping rumah itu ada jalan yang ada puronya. Nah dari arah situ aku tanyalah ke mami, "Mi, itu bunyi apa?" Lalu mami menjelaskanlah bahwa suara itu berasal dari orang jualan yang sedang lewat. "Jualan apa, Mi?" tanya aku. Dan mami bilang, "Ya nggak tahu, coba deh kamu periksa ke depan." Soalnya kan ujung-ujungnya jalan itu mengarah ke arah depan gerbang kita. Berlarilah aku ke arah gerbang depan sambil diikuti Max dan Rudy yang muncul entah dari mana. Ketika kami berlari, aku membayangkan bahwa kita bertiga itu sedang dalam perlombaan berlari. Di tengah perjalanan, tepat sebelum melewati bagian pagar dalam, aku tuh menghentikan langkah kakiku lalu merajuk. Aku bilang, "Kalian curang." Karena volume suaraku itu agak keras, jadi kedua anjing itu langsung menegakkan telinga mereka karena terkejut. Sedetik kemudian mereka itu langsung menatap aku dengan tatapan sinis, dan sebagai balasannya aku tuh langsung mengernyitkan hidung ke arah mereka. "Kalian kan kakinya 4, aku cuma 2. Ya pastilah aku kalah," kataku seakan-akan mereka berdua bisa mengerti. Ting 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 ting. Suara tersebut kembali menarik perhatianku. Aku membuka pintu pagar dalam, berlari ke arah gerbang utama, lalu melupakan kekesalanku terhadap Max dan Rudy. Kalau pagar dalam itu kan ada selanya. Kalau gerbang utama itu justru sebaliknya. Gerbangnya itu hitam, cukup tinggi, dan tanpa sela. Ya bisa dibilang 2 kali lipat lebih besar daripada pagar yang dalam ini. Karena penasaran, aku pun memutuskan untuk berjongkok mengintip dari balik sela yang ada di bagian bawah. Kalian tahu kan, di bawah pagar tuh kayak ada sela kecil. Nah, aku itu mengintip dari situ lalu melihat ke arah depan. Saking sempitnya sela yang ada di bagian bawah itu, aku terpaksa sampai harus berlutut terus meletakkan kedua tanganku di atas tanah. Waktu aku merasa posisinya udah pas nih, jadi aku memiringkan kepala ke arah datangnya sumber suara. Tiba-tiba si Rudy ini
ngendus-ngendus pipiku, membuat aku spontan terkikik dong, karena hidungnya itu kan basah, jadi kayak ada sensasi dingin dan geli gitu. Aku kayak menarik pipinya saking gemesnya, terus akhirnya kembali lagi melihat ke arah depan. Ternyata di luar gerbang itu ada seorang laki-laki yang sedang sibuk mendorong gerobak dagangannya. Bapak itu tuh mengenakan kayak topi, lalu ada handuk yang diselempangkan di bagian bahu. Dia itu mengenakan kaos dan celana panjang. Waktu aku memperhatikan gerakan tangannya, aku baru sadar nih kalau suara itu berasal dari sendok yang dipukul-pukulkan ke arah mangkok. Tiba-tiba si Max itu jilatin tangan aku, terus aku spontan dong langsung dorong mukanya terus melotot ke dia, berharap semoga dia itu berhenti. Tapi dengan berani si Max itu justru melotot ke aku, menarik beberapa helai rambutku dengan gigi-giginya. Jadi Max itu emang terkenal anjing yang paling bandel banget. Tapi dia nggak ada niatan kayak melukai ya, dia itu kayak main aja sebenarnya, kayak gemes aja gitu. Aku spontan dong langsung bilang, "Ih, sakit," dengan suara lirih dan khas suara anak kecil. Max waktu itu acuh aja, terus lagi-lagi kembali menarik rambut aku. "Pergi!" bentak aku, terus mendorong wajah Max. Tahu nggak kalian? Tiba-tiba si bapak pedagang itu berhenti tepat di seberang gerbang searah dengan posisi aku dan kedua anjingku. Jaraknya itu kan nggak terlalu jauh, jadi tuh aku bisa melihat ekspresi wajahnya. Dan kalian harus tahu bahwa aku nggak lupa sama ekspresi wajahnya ini. Tanpa ragu, aku pun memanfaatkan kesempatan itu buat tanya dong, "Pak, jualan apa?" Si bapak ini nggak jawab, tapi dia ngelihat ke kiri dan ke kanan. Tangannya itu bergerak mengambil handuk yang ada di pundaknya, terus mulai mengusap-ngusap dahi. Sambil mengusap-ngusap itu, dia tuh masih terus memandangi ke arah sekeliling gitu. Terus aku jadi bingung dong, ini orang ditanya malah diem aja. Jadi aku nanya lagi, "Pak, kok diem aja sih?" Tahu nggak kalian, tiba-tiba si bapak ini teriak sekenceng-kencengnya, bilang, "Setan!" Berhasil. Sambil mendorong gerobaknya tunggang langgang, sama sekali nggak melihat ke arah belakang. Namanya juga anak-anak. Lagi-lagi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bereaksi seperti itu. Aku tuh cuman terperangah sambil berharap bahwa bapak itu sama sekali nggak memecahkan mangkok-mangkoknya. Tiba-tiba aku teringat dengan ekspresi aneh yang terlukis pada wajahnya. Aku merasa kayak ada sesuatu yang salah deh. Mami yang mendengar suara teriakan, padahal tuh posisinya Mami kan jauh banget ya, ada di halaman belakang. Jadi kalian bisa bayangin kan betapa kerasnya suara teriakan si bapak itu. Nah, Mami yang mendengar suara teriakan tersebut kayak gini suaranya, ting 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 ting. Kedengeran nggak kalian? Nah, Mami yang mendengar suara teriakan itu langsung berlari dan tanya ke aku kayak, "Ensa, kamu ngapain?" Tanyanya dengan nada yang bener-bener panik banget. Ya aku langsung ngomong lah kayak, "Bapak itu aneh nih. Aku kan tadi tanya, 'Pak, jualan apa?' Masa bapak itu malah teriak, 'Setan!'" Kata aku memperagakan bagaimana si bapak itu tadi berteriak. Bukannya mengucapkan sesuatu, Mami itu justru tertawa terbahak-bahak, merangkul bahuku, lalu mengajakku masuk ke dalam rumah. Sebelum melangkah lebih jauh, aku menyempatkan diri untuk menoleh ke arah pohon jambu air. Terus pandangan mataku itu terhenti pada bagian tengah cabang pohon pertama. Jadi posisi batang yang paling besar, tempat terakhir di mana si bapak pedagang ini melihat. Lalu seketika itu juga aku mendapat kilas balik. Aku melihat aku, Max,
dan Rudy sedang mengintip di balik gerbang. Sementara si bapak pedagang ini kan lagi ngelihat ke arah kanan sama kiri. Terus ada adegan dimana tangannya itu bergerak mengambil handuk yang ada di bahunya. Dan ternyata si bapak pedagang ini sama sekali nggak menyadari keberadaan aku. Jadi dia itu semacam kayak mengira ada suara tapi nggak ada fisik, dan sepertinya itu cukup mengerikan buat dia. Dan lagi-lagi ketika aku mendapat semacam kilas balik ini, aku kan juga mendapatkan semacam perasaan. Kebetulan yang aneh, si bapak ini itu kayak merasa tertarik melihat ke arah pohon jambu air itu. Ternyata di sana itu ada seseorang yang menyambut dia. Ya, sosok itu adalah perempuan jambu air yang pernah aku lihat di hari-hari sebelumnya. Ternyata si perempuan ini pada saat aku mengajak si bapak ini berbicara, perempuan ini tuh ternyata mengamati kita berdua dari atas situ. Terus pada saat dia melihat si bapak ini mengarahkan pandangan ke dia, dia itu ternyata menyeringai ke arah bapak ini sambil, kalian tahu nggak sambil apa? Sambil menggerakkan jari-jarinya sebagai pengganti lambaian tangan. Jadi kurang lebih kayak gini. Ya, setelah itu kalian tahu lah ya yang terjadi. Si bapak ini kira bahwa suaraku itu berasal dari sosok perempuan jambu air itu. Kemudian kilas balik pun akhirnya memudar. Apa yang terjadi barusan ketika aku mendapatkan kilas balik itu adalah kejadian yang aneh banget. Awal-awal itu ya, pada saat aku kecil tuh aku nggak terbiasa gitu. Rasanya lagi-lagi kalau kalian pernah nonton di episode-episode sebelumnya, rasanya itu seperti menonton film, tapi kita tuh ada di dalam film itu. Jadi aneh kan, kayak jadi salah satu pemerannya, tapi kita tuh nggak ngapa-ngapain. Ya emang sih rasanya menegangkan. Kadang-kadang seru juga, kadang-kadang ya serem juga. Terus pada saat itu, pada saat aku menyadari apa yang sedang dilakukan perempuan jambu air, aku pun berkata, berhenti mengganggu. Yang dilakukan perempuan jambu air setelahnya adalah dia menatap ke arahku, terus tertawa melengking, tertawa khas kuntilanak. Kalian tahu kan bagaimana bunyinya? Perlu aku praktekkan? Enggak kan? Terang-terangan mengejek aku. Ya kan awal-awalnya aku kira si perempuan jambu air ini kan ada ini ya, gangguan. Tapi waktu aku mengetahui dia lama-lama, mengenal dia lebih lama, lebih sering, makin lama, ya akhirnya aku sadar kalau si perempuan ini ya adalah sosok yang nyaris gak terlihat. Memiliki penglihatan seperti ini tuh perjuangan banget. Gak hanya kayak sekejap aja, tapi itu ada proses-proses panjang. Dan ketika kecil tuh lama-lama ya aku sering, makin lama makin sering melihat, dan akhirnya ya lama-lama terbiasa. Malah aku itu punya temen-temen hantu. Kalian nanti harus nonton ya cerita selengkapnya. Oke guys, itu dia untuk cerita di episode kali ini. Jangan lupa untuk klik like. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. So, I love you guys. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Yang nggak tahu muncul, yang entah muncul ini, lalu melupakan saking kecilnya lewat. Cepetan. Tahu nggak kalian tiba-tiba tiba-tiba itu si bapak ini malah teriak sekenceng-kencengnya. Dia bilang setan. Gak baik ketawa. Gimana ya? Aku jadi bingung. Aduh. Gimana coba nyontohinnya? Kalau nulis tuh gampang, kok mempraktekkan tuh susah. Aduh.
Aduh. Keselak lagi. Padahal tuh posisinya, masa bapak itu malah teriak setan. Kata aku memperagakan apa? Nggak bisa. Aduh. Ada sih.